Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 8 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ask for a sign. Ketika kamu bingung terhadap sesuatu hal, maka mintalah petunjuk ya. Petunjuk itu nanti akan bisa datang dengan berbagai macam cara. Bisa dari angel number, artikel yang nggak sengaja kamu baca ternyata di situ ada informasi yang kamu butuhkan. Bisa juga lewat firasat mimpi, atau petunjuk itu bisa juga dari intuisimu sendiri ya. Jadi intinya berdoa, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan petunjuk ketika kamu dalam kebingungan. Oke. Nah, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Ya. Elephant House, rumah ke-11 community. Kayaknya ini pesannya sama yang kemarin. Aku rasa sebagian besar yang nyimak videoku ini lagi banyak ini ya, undangan atau menghadiri acara atau banyak aktivitas. Jadi join, bergabunglah dengan komunitas yang memang kamu merasa nyaman, kamu sefrekuensi, kamu suka ya. Jika kamu mendapatkan undangan untuk event-event, coba kamu datengin aja ya, karena dengan bertemu sama banyak orang ya, siapa tahu di situ ada juga banyak opportunities ya. At least ketemu orang baru bikin kamu lebih fresh ya, karena ya pastinya wajah-wajah baru dengan obrolan baru gitu ya. Ada wawasan baru, ilmu-ilmu baru yang bisa kamu dapatkan, dan dari situ juga kamu bisa dapat relasi, mungkin bisa dapat peluang pekerjaan, informasi, kerjasama ya kan. Malah jika beruntung kamu juga bisa bertemu jodoh. Nah tuh ya, ya kita sebagai manusia, makhluk sosial ya, bagaimanapun kita tetap butuh manusia lain ya. Walaupun sekecil apa circle itu, kita nggak bisa kan yang benar-benar sendiri, kecuali memang sudah nggak ada keinginan secara duniawi berkembang atau mengejar karir atau pekerjaan ya. Sebab kalau kita kerja bagaimanapun kita tetap butuh relasi ya kan. Bahkan sekalipun mungkin bekerja dari rumah pun kita pasti tetap ingin berkembang ya. Nah, berkembang itu pasti kita ikut seminar ya, upgrade diri ya, ikut workshop, tetap aja kita mesti bertemu dengan banyak orang walaupun itu secara online ya. Dan juga pesannya adalah dimana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kamu berada, beradaptasilah, sesuaikan dengan budaya atau keadaan setempat ya, selama itu memang positif. Oke, nah kita lanjut lagi. Pallas Athena, think, berpikir. Jadi apapun yang hendak kita lakukan atau kita putuskan, sebaiknya memang kita pikirkan terlebih dahulu ya. Kita nggak bisa
dengan egois memutuskan sesuatu tanpa berpikir ya. Mesti kita pikirkan efeknya apa, resiko kedepannya, konsekuensinya apa, bahkan untung ruginya gitu ya. Berpikir untuk yang terbaik ya. Oke, terkadang wah kelamaan mikir Kak, nanti buru-buru ketinggalan, buru-buru keduluan yang lain gitu. Oke ya, tapi at least tetap ya harus dipikirkan. Mungkin untuk beberapa orang nggak butuh waktu yang panjang, singkat aja tapi tetap bisa mikir baik buruknya gitu ya. Atau kalau misalkan lebih butuh waktu yang panjang dari perenungan itu, pastilah kamu akan mendapatkan petunjuk gitu ya, apa yang harus kamu lakukan. Oke. Kemudian Eighth House, rumah ke-8, misteri. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita terkadang di luar kendali kita ya, beyond of our control. Kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan ya, itu yang namanya misteri ya. Walaupun kita tuh udah planning sebaik mungkin, bahkan kita udah antisipasi gitu, tapi bener-bener kita nggak ada yang bisa memastikan. Kalaupun baca tarot, kalaupun meramal, menerawang ya, tetap aja nggak ada yang 100% semua hal itu akurat ya. Terkadang ada yang menjadi misteri, oh ternyata tidak terjadi gitu. Jadi ya kita nggak bisa ya nyala-nyalain, oh baca tarot katanya begini kok ternyata nggak terjadi gitu. Oh aku diramal gini kok ternyata nggak terjadi gitu ya. Namanya kita manusia biasa ya, ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Ibaratnya kita memprediksi itu kan membantu ya untuk antisipasi hal-hal buruk. Kalau terjadi, setidaknya kita udah siap mental, meskipun terkadang kita nggak punya solusinya ya. Kalau nggak terjadi ya syukur, alhamdulillah gitu. Ataupun ada prediksi yang baik, ternyata nggak terjadi malah marah-marah ya. Tapi setidaknya kita termotivasi gitu ya, termotivasi walaupun semua hal itu pada ujungnya itu tetap menjadi misteri ya. Dan kita mesti siap dengan misteri-misteri yang akan terjadi dalam kehidupan kita, terutama hari ini ya. Misal kita juga nggak ada rencana, nggak ada pikiran untuk misalkan ketemu mantan yang udah bahkan 10 tahun 20 tahun nggak ada kabar gitu ya. Ternyata semesta menggerakkan kita untuk datang ke tempat ternyata ketemu dia, itu kan juga misteri, kita nggak tahu ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut tuh energi hari ini ya. King of Club. Mungkin hari ini kamu berdealing atau berurusan dengan energi toksik seseorang ya. Mungkin klien atau customer kok kebetulan dia nih toksik ya, boleh dikatakan maaf ya, resek mungkin. Bapak-bapak usianya udah di atas 40 tahun atau 40 tahunan ya. Kalau klien customer biasanya toksik atau reseknya ya umumnya itu ya, permintaannya nggak masuk akal, komplain terus, cerewet dan lain sebagainya. Nah ini kan untuk bisa diantisipasi dengan menyiapkan mental aja ya atau menyiapkan materi. Nah bisa juga ini seseorang yang lagi deket sama kamu ya. Hari ini mungkin dia cemburu,
posesif, mengontrol. Nah, mungkin juga apa ya, bikin drama. Ya semoga sih nggak terjadi ya. Atau bisa juga bos kamu nih, minggu waktunya kerja ternyata malah nyuruh kerja. Nah, minggu waktunya kerja, minggu waktunya libur ternyata tiba-tiba kamu dihubungin disuruh kerja. Oke, kita lanjut. Two of Club, dead end. Hari ini ada sesuatu hal yang kamu akhiri ya, misal ya mengakhiri sebuah siklus. Ini hubungannya nggak jelas nih, maunya apa, masa sih mau HTS-an terus, masa PDKT sampai bertahun-tahun nggak ada kejelasan, udah aku cut off aja, orang-orang seperti ini nggak aku respon lagi gitu. Atau beberapa dari kalian ada yang merencanakan untuk resign dari pekerjaan, atau mungkin udah ya, mungkin udah kamu ajukan, tinggal nunggu persetujuan, ternyata nanti ada kabar disetujui ya, mungkin kabarnya nggak pas hari Minggu juga gitu, intinya mengakhiri atau resign. Terus juga nggak selalu ini tentang hal yang negatif ya, positifnya akhirnya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu yang ngegantung lama ya. Project yang sedang kamu kerjakan mungkin sempat vakum, sempat mangkrak, akhirnya bisa kamu selesaikan. Terus juga kamu ngerasa hubungan ngegantung, kamu capek digantung terus, kamu ngerasa ini hubungan on off toxic banget, ya udah akhirnya kamu berani untuk mengambil keputusan selesai. Yep. Five of Club, konflik. Nah ini terkait dengan si King of Club ini tadi ya. Kalau di kerjaan nih bisa klien ya, atau customer, bisa bos, bisa rekan kerja yang tiba-tiba hari ini tuh kok jadi bikin konflik gitu ya. Atau bisa juga dengan pasangan, terutama dalam hubungan yang toksik ya. Atau bisa juga ini kalau di keluarga ya, mungkin ada konflik kesalahpahaman gitu ya dengan orang rumah ya. Sosok King of Club ini ya bisa orang tua laki, bisa kakak laki gitu ya. Atau guys, konflik ini nggak selalu berantem sama orang, tapi konflik batinmu sendiri ya. Dari konflik batinmu ini akhirnya kamu membuat sebuah keputusan ya. Makanya di situ pesan healingnya ask for a sign, minta petunjuk ya. Setelah kamu mendapatkan petunjuk, konflik batin sampai nggak bisa tidur ya, kamu mendapatkan petunjuk, udah akhirnya kamu mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk yang kamu dapat ya. Oke. Ace of Diamond, harvest. Akan ada rezeki buat kamu hari ini. Bisa itu rezeki berupa uang, bisa berupa barang, atau kamu dapat door prize, dapat hadiah, dapat oleh-oleh gitu ya. Bisa ini juga tentang kebahagiaan, ada something lah hari ini yang bisa bikin kamu happy selain konflik batin ya. Oke, nih obscurity, 10 of Spades. Jadi ada rencana yang tertunda, bukan berarti reject atau gagal ya, hanya tertunda akan sesuatu hal. Jadi mungkin kamu harus bikin rencana baru atau reschedule gitu ya, atau bikin planning lain ya. Intinya sempat ada tertunda, tapi ini bisa juga tertundanya mungkin karena cuaca ya. Oke, next kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke, wait. Don't rush into it, allow nature, so take it course. Jadi tunggu, nggak perlu buru-buru ya. Jika saat ini kamu lagi berkonflik, atau kamu lagi PDKT, atau seseorang lagi mendekati kamu
Gak usah buru-buru, tunggu aja, ngalir aja ya. Akan ada waktu yang tepat, semua itu nanti berjalan kayak gini loh. Semakin kita ambisi, buyar semuanya. Tapi ketika kita ngalir ya, itu nanti semesta tuh kayak akan semesta yang menggerakkan semuanya gitu ya. Dalam satu hubungan juga sama. Ketika masih kamu baru mengenal, jangan buru-buru untuk misalkan menikah gitu ya. Coba kenali dulu sifat-sifatnya, karakternya, lihat dulu atau cari tahu dulu latar belakangnya ya kan. Jangan sampai menyesal karena terlalu berambisi, takut kehilangan ya, atau terobsesi atau karena seseorang memaksa kamu. Kalau dari dirimu sendiri belum seret, jangan buru-buru. Oke. Nah, kita lanjut. Angel guidance atau pesan malaikat hari ini. Forgiveness and understanding, memaafkan, mengikhlaskan, dan memahami. Jadi supaya hatimu lapang, kamu nggak ada dendam lagi, nggak ada sumpah serapah, nggak ada mengutuk semoga dia dapat karma, semoga dia celaka, semoga lalala. Itu bukan outcome ya, bukan terus kamu jadi lega, tapi kamu makin nyesek ya, makin susah untuk move on, makin bikin nggak tenang juga gitu ya. Sesuatu hal yang wajar ya jika manusia itu marah ketika dikecewakan, disakiti, apalagi dihianati ya. Tapi jangan berkepanjangan memelihara kemarahan, itu yang rugi diri sendiri karena akan ngeblok energi cinta baru yang mau datang, energi keberuntungan ya. Karena ketika kita masih penuh dendam, bisa aja siapapun dihadirkan dalam kehidupan kita, tapi akan dengan tipe dan siklus yang sama ya. Tetapi jika kita mau mengikhlaskan, memaafkan, melepaskan ya, nanti akan dihadirkan seseorang yang justru lebih baik ya. Dan juga memahami bukan berarti oh ya sudah nggak apa-apa, bukan ya. Jadi ya ketika ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita ambil hikmahnya aja. Oh mungkin aku bukan tipenya, makanya dia memilih yang lain. Oh mungkin kalau aku tetap bersama dia akan banyak hal yang lebih menyakitkan, makanya semesta memisahkan. Oh mungkin supaya Tuhan tahu ya kalau aku bertahan sama dia akan banyak sakit hati karena aku ditunjukin nih ternyata dia mungkin player, tukang selingkuh. Nah, karena biasanya tuh yang kita sering nggak ikhlas itu percintaan ya. Nah itu ya, berusaha untuk memahami, bukan memahami dia tapi memahami situasi ya. Sama halnya ketika kita ditipu, kita dimanfaatin, yang kita udah berusaha ternyata duit kita atau harta kita nggak bisa kembali ya. Ya jalan terakhir ya mengikhlaskan ya, memahami bukan memahami si pencurinya gitu, memahami dalam artian ini pasti setelah kejadian ini ada sesuatu hal yang lebih besar. Misalnya kamu dapat rezeki, dapat gantinya ternyata lebih berlipat-lipat gitu dari uang kamu yang hilang, dari harta kamu yang hilang. Nah misalkan seperti itu ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa sebagai inspirasimu hari ini atau bisa kamu jadikan afirmasi hari ini. Oke. Kesabaran terbayar lunas. I am patient because I know I am going through a process and I am in full acceptance of the situation ya. Jadi kesabaranmu itu akan terbayar lunas
ya. Jika kamu menyadari dengan ikhlas melewati semua proses ini ya, dan menerima situasi yang ada gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.